Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheryl Octavia. Saya Fauriza Zafira. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan urgensi tauhid dalam kehidupan bermasyarakat. Urgensi tauhid dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada, yuwahidu tauhidan. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa, tunggal, dan satu. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar-benar dengan segala kekhusyuannya. Tauhid menurut bahasa artinya mengetahui dengan sebenarnya Allah itu ada lagi esa. Sedangkan menurut istilah, tauhid ialah satu ilmu yang membentangkan tentang adanya Allah dengan sifatnya yang wajib, mustahil, dan jaiz, dan membahas segala hujah terhadap keimanan yang berhubungan dengan perkara-perkara sam'iyat, yaitu perkara yang diambil dari Al-Quran dan hadis dengan yakin. Dinamakan ilmu ini dengan tauhid adalah karena pembahasan-pembahasannya yang paling menonjol ialah pembahasan tentang keesaan Allah yang menjadi sendi asasi agama Islam, bahkan sendi asasi bagi segala agama yang benar yang telah dibawakan oleh para rasul yang diutus Allah. Macam-macam tauhid. Tauhid ada 3. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kepercayaan bahwa yang menciptakan alam dunia beserta segala isinya adalah Allah. Allah adalah Sang Pencipta. Maka di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, ayat 1-2, yang artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maksud dari ayat tersebut adalah, yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang menguasai semesta alam. Dengan demikian, bahwa apapun yang ada di dalam semesta ini adalah milik Allah. Dialah yang memelihara, mengatur, dan menjaganya, serta tiada Tuhan selain Allah. Tauhid yang kedua yaitu Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya menyembah, yaitu mengesahkan Allah dalam penyembahan. Tauhid uluhiyah merupakan tujuan dari tauhid sebelumnya. Terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tauhid ini menjadi landasan tujuan setiap amal, sebab hanya Allah yang patut disembah. Secara makna tauhid uluhiyah adalah keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tauhid yang ketiga yaitu Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat atau nama dan sifat wajib bagi Allah. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya. Tauhid Asma wa Sifat adalah mengiktidakan atau meyakini bahwa tidak ada satupun yang menyamai Allah dan hanya Allah yang memiliki sifat sempurna, keperkasaan, dan keindahan. Allah telah menunjukkan dalam hal ini dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 24 yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Hanya Dialah Asmaul Husna, bertasbih kepada apa yang di langit dan bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Urgensi tauhid dalam hidup bermasyarakat.
Pertama, orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti tahu mengapa Allah menciptakan sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari awal dan kemana akhir hidupnya, dan jauh dari kebutaan dan kesesatan. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 22, yang artinya, maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Kedua, tauhid menjadikan hati-hati manusia bersatu dengan Rob yang satu, satu kitab, satu risalah, dan satu kiblat. Iman juga menjadikan manusia saling mencintai dan bersaudara seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dan Rasulullah juga bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling bersikap lemah lembut adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh yang lain akan tidur dan demam. Hadis riwayat An-Nu'man bin Bashir. Iman adalah masyarakat yang melakukan ta'awun atau saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, di mana anggota masyarakat saling melarang dari perbuatan dosa dan permusuhan. Semua berusaha untuk sukses menggapai ridho Allah. Individunya merasa takut untuk berbuat perbuatan maksiat, karena ia takut kepada Allah dan takut kepada hari di mana ia harus berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya. Dan ketika seorang muslim berpegang teguh dengan tauhid, mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah. 3. Bila iman itu telah menyebar luas di masyarakat, maka pastilah akan membuahkan amal solih yang diridhoi Allah, sehingga membuka berbagai pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh mereka, seperti firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7, yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Begitulah dulu kaum muslim sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang lemah dan miskin. Namun mereka beriman dan beramal solih sehingga Allah membuka pintu-pintu keagungan dunia untuk mereka. Allah cukupkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah tolong mereka dari musuh-musuh mereka dengan pertolongan yang gemilang. Sekian presentasi dari kelompok ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.